Tak teman kalian yang suka pipis sembarangan, mendingan jangan lagi deh. Ada cerita dari seseorang yang bernama Bagas. Jadi dulu si Bagas ini tinggal di Bali, tinggal dekat sama rumah neneknya. Pas kakek Bagas ini meninggal, akhirnya keluarga Bagas ini pindah tinggal di rumah neneknya. Sekalian nemenin neneknya yang udah tua, karena nggak mungkin ditinggal di rumah sendirian. Nah, di seberang rumah neneknya Bagas, itu ada TK sama kantor kepala desa yang jadi satu. Jadi kirinya itu TK, tengah ada lapangan, kanan sendiri itu ada gedung kepala desa. Perbedaannya adalah si TK ini masih aktif, sedangkan kantor kepala desa ini udah kosong selama beberapa tahun. Suatu sore, si Bagas ini lagi main sama teman-temannya di TK itu. Di TK kan biasanya banyak mainan ya, ada perosotan, ada ayunan, dan sebagainya lah. Di tengah lagi asik-asik main, si Bagas sama salah satu temennya itu kebelet pipis. Karena males pulang ke rumah, dan toilet di TK itu juga dikunci, akhirnya mereka putusin buat pipis atau kencing di belakang kantor gedung kepala desa ini. Malamnya, pas bokapnya baru pulang kerja, posisi tengah malam, lagi mau masukin mobil ke garasi, bokapnya ini denger ada yang lagi main ayunan. Logikanya ya, kalau ayunan itu misal kena angin, karena nggak mungkin kan ada yang mainin tengah malam. Kalaupun kena angin, harusnya itu kan bunyi decitannya itu kenceng, terus lama-lama berhenti. Nah ini tuh aneh banget. Jadi si bokapnya itu denger ayunannya itu berdecit kenceng banget, dan tiba-tiba aja gitu berhenti. Kayak sengaja ada yang ngeberhentiin, kayak lagi ada yang mainin. Setelah kejadian malam itu, keluarga Bagas ini diteror hampir 1 minggu penuh. Suara-suara lah, penampakan, dan bahkan di tengah-tengah teror itu, neneknya Bagas ini meninggal. Dan meninggalnya itu aneh, ditemuin bekas cakaran di kakinya. Akhirnya setelah rentetan kejadian aneh itu dipanggillah pedanda. Pedanda ini sebutan orang pinter gitulah di Bali. Tapi malah si pedandanya ini kesurupan. Karena udah mulai gak kondusif, udah mulai gak nyaman tinggal di rumah itu, keluarga Bagas putusin buat pindah ke rumah mereka yang ada di Jawa. Dan waktu di Jawa, keluarga Bagas ini diruqyah. Karena keluarga Bagas itu muslim, sedangkan neneknya itu non-muslim. Makanya waktu di Bali dipanggillah pedanda. Dan ditemuinlah penyebabnya. Karena si Bagas ini kencing sembarangan. Rumah bekas dukun. Jadi ada satu cerita yang masuk di podcast Bagi Horor dari seorang pengirim bernama Dwi. Baru banget cerita ini kemarin gue upload. Kalian bisa cari di Spotify podcast Bagi Horor dengan judul Diganggu Anak-anak Jin. Kalau mau lengkapnya langsung aja dengerin di Spotify, gratis, nggak perlu pakai premiuman. Ada satu kejadian di cerita ini yang paling bikin gue merinding ketika membacakan cerita yang satu ini. Jadi si Dwi itu lagi ada kerjaan di luar kota, ninggalin istrinya di rumah. Dia beres ngurusin kerjaan sampai kira-kira jam 11-an malam. Sampai hotel dia cek, ternyata ada miss call dari istrinya sekitaran jam 10 malam. Akhirnya dia putusin buat mandi dulu, bersih-bersih, baru telepon istrinya. Di telepon gak diangkat. Ditelepon lagi masih nggak diangkat. Akhirnya si Dwi putusin buat tidur karena dia pikir istrinya juga udah tidur kan. Sekitar jam 1-an atau setengah 2 gitu, handphone si Dwi ini bunyi dan dapat telepon dari istrinya. Diangkat dong sama dia. Pas diangkat itu nggak ada suara ngomong sama sekali. Si Dwi cuma dengerin suara nafas yang berat banget. Akhirnya si Dwi mikir kalau itu suara nafas istrinya. Mungkin istrinya udah tidur terus handphonenya kepencet. Kira-kira telepon itu kurang lebih durasinya 30 detikan. Isinya cuma suara nafas. Tapi di akhir-akhir telepon, sebelum telepon itu menutup dengan sendirinya, si Dwi ini ngedenger suara ketawa anak kecil yang kenceng banget. Kayak ketawanya itu bener-bener di depan handphonenya langsung. Si Dwi langsung lempar handphonenya, untung masih jatuh ke kasur. Gak tahu kenapa dia langsung merinding gak karuan. Dia ngerasain ada yang beda dari suara ketawa ini. Singkat cerita, keesokan paginya istrinya si Dwi itu telepon. Dwi tanya dong, emang kemarin anak-anak tidur jam berapa? Begadang sampai malam ya? Karena kemarin itu si Dwi itu nyuruh ponakan-ponakannya buat nginep di rumah nemenin istrinya. Istrinya ngomong, kalau kemarin dia sama ponakan-ponakan itu gak tidur di rumah. Tidur di rumah keluarganya yang masih daerah situ. Dan handphonenya itu ketinggalan. Hati. Sebenarnya gue takut, tapi gue pengen cerita. Jadi ini pengalaman horor yang pernah dialamin sama sepupu gue. Sepupu gue ini bisa disebut salah satu ngabers yang suka naik motor jalan-jalan malam-malam. Gitulah intinya.
Nah pada saat itu kita sebut aja namanya Budi. Nah si Budi ini pengen nyamperin teman-temannya. Cuma waktu ke rumah temannya ini dia harus melewati satu kuburan, dimana kuburan ini dipercaya sebagai kuburan terpanjang di daerah tersebut. Yang namanya ngabers, terobos aja lah. Dia nggak takut sama begitu-gituan. Sampai suatu ketika dia nyampe di pertengahan kuburan. Di situ dia ngeliat salah satu cewek rambutnya panjang pakai baju putih, dia lagi ngayunin kakinya. Kayak nunggu gitu. Ini namanya cowok ngelihat cewek cantik. Dia akhirnya berhenti melipir ke arah kanan buat datengin cewek tersebut. Contoh percakapannya gini guys. Neng sendirian aja, nggak ada yang nemenin. Iya bang, sendirian aja. Nggak takut ya? Emang lagi nunggu apa sih? Lagi nunggu saya bang. Hah? Kok saya? Maksudnya gimana? Kemudian si cewek itu nunjuk ke arah belakang si Budi. Dan lu tahu apa yang ditunjuk si cewek? Itu ada sekumpulan orang lagi kayak mau pemakaman ke arah makam itu sambil membawa keranda. Dan dimana itu adalah cewek yang tadi diajak ngobrol. Itu kamu Neng? Terus si Nengnya tadi menjawab, iya bang. Sumpah lu bayangin deh posisi Budi waktu itu gimana. Dia akhirnya batuk. Di situ si Budi langsung keringat dingin dan bahkan dikabarkan si Budi ini sakit selama 3 hari. Gila parah banget. Banyak yang bilang kalau di cerita kemarin itu adalah genderuwo. Kali ini gue mau cerita tentang anak kecil yang hilang 3 hari dimomong sama genderuwo. Ini cerita booming banget waktu gue masih SD, yang bikin anak-anak kecil di rumah gue gak boleh keluar rumah melebihi dari jam 5:30 sore, waktu-waktu maghrib gitu. Jadi ceritanya bocah laki-laki ini main sore hari sama teman-temannya bertiga. Mereka main di pinggir kali. Memang rumah mereka ada di pinggiran kali. Anak-anak ini udah disuruh pulang, tapi mereka masih mau main. Jadi mereka bandel dan tetap main. Menjelang 5:30 sore, bocah laki-laki ini memutuskan untuk main petak umpet. Teman-temannya tadinya gak mau, karena udah mau maghrib. Yang katanya waktu terlarang untuk main petak umpet. Tapi mereka dipaksa dan akhirnya mereka setuju untuk main. Permainan pertama bocah laki-laki ini yang jaga dan nyari temennya yang ngumpet. Tapi saat dia setelah selesai hitung 1-10, waktu maghrib pun tiba. Karena di pertengahan permainan dia memutuskan untuk tetap mencari teman-temannya. Sudut demi sudut dari pinggir kali dia telusuri untuk menemukan teman-temannya yang sedang bersembunyi. Tapi tak kunjung ketemu. Awalnya dia berpikir teman-temannya pintar bersembunyi ya, atau dia ditinggal pulang oleh mereka. Tak mau kalah, tetap mencari teman-temannya walau hari sudah semakin gelap. Dia memasuki rimbunan pohon bambu di pinggir kali, berteriak memanggil nama teman-temannya dan sudah mulai khawatir karena tidak ada yang jawab. Dia berteriak menyerah dan mengaku kalah, masih tidak ada jawaban. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang, tapi di situ dia baru menyadari dia sudah terlalu jauh di dalam rimbunan pohon bambu. Dia mencari jalan keluar, namun hari sudah benar-benar gelap. Tidak ada pencahayaan sama sekali. Berusaha berteriak memanggil teman-temannya dan ibunya, hingga dia menangis dan kelelahan. Bocah itu tertidur di rindangan pohon bambu. Tak lama dia terbangun mendengar suara ibunya memanggil. Sambil menangis, dia teriak, "Aku di sini, Bu!" Tapi ibunya tidak mendengar. Sampai dia melihat ibunya mendekati dia, ibunya masih tidak mendengar dia. Padahal bocah itu sudah menangis dan berteriak. Sampai ia melihat ibunya menangis dan berdoa untuk dipertemukan oleh anaknya. Saat itu pula suara anak ini terdengar dan ibunya melihat dia sedang duduk di atas pohon mangga yang rindang. Anak itu turun dan memeluk ibunya. Ibunya menangis. 3 hari kamu gak pulang, Nak. Kamu ngapain di sini? Anak itu terheran. Dia hanya tertidur sebentar di sini. Hari terasa masih sama baginya. Konon dia diculik oleh sosok besar. Selama 3 hari dimomong oleh sosok itu. Kembali mengenai sosok lampor. Gue udah bercerita dari DM Instagram. Kejadiannya ini ada di Nganjuk, Jawa Timur. Dan kejadiannya itu masih baru-baru ini. Bentuk lampornya itu bukan keranda terbang, pocong, ataupun sosok-sosok yang mengerikan, melainkan lampornya ini bentuknya cewek yang cantik cuy. Jadi di desa pengirim si cerita ini di daerah Nganjuk, itu terjadi yang namanya teror ketuk pintu, atau sekarang-sekarang ini
sebutannya teror lampor ya. Salah satu rumah tetangganya sekitaran jam 12 malam, itu ada yang gedor-gedor pintu rumahnya. Kebetulan si anak laki-lakinya itu belum tidur. Dia pikir itu ada keluarga atau keadaan darurat gitu kan. Karena ketokannya ini bener-bener gak nyantai. Dia bukain pintunya. Pas dibukain, yang berdiri di depan pintunya itu cewek, cantik. Rambutnya panjang, pakai baju merah. Dia nggak kenal kan sama cewek ini. Siapa tahu keluarganya. Dia manggil ibunya, dia bangunin ibunya. Nggak ada beberapa menit, pas dia balik lagi ke pintu, cewek ini udah hilang. Hal persis terjadi di rumah tetangganya yang lain. Digedor-gedor juga tengah malam. Dia bukain, dan sosoknya tuh hampir persis sama. Perempuan cantik, pakai baju merah. Nih orang ini kebetulan udah tahu nih tentang cerita baju merah cewek ini. Dia tinggal bentar, alasannya mau ngambil sesuatu. Pas balik, udah nggak ada, ceweknya udah hilang. Bukannya takut terus ditutup pintunya, ini orang malah nyari. Dia keluar cuy, bawa senter, keliling sampai kebun di belakang rumahnya, sampai kandang sapi dia cariin. Karena takutnya ini orang iseng atau modus maling gitu kan. Tapi tetap nggak ketemu, alias hilang. Ada lagi di desa lain, juga digedor-gedor pintunya. Bahkan mulainya itu dari jam 9 malam. Si yang punya rumah ini nggak ngerespon. Digedor-gedor lagi sekitar jam 11-an malam. Gedorannya itu kenceng banget, dan cuma 3 kali. Pas diintip dari jendela itu nggak ada siapa-siapa. Logikanya ya, kalau orang kabur harusnya kan denger nih suara langkahnya atau suara larinya minimal kan. Nah ini bener-bener hilangnya itu nggak ada suara sama sekali. Kayak hilang aja gitu, jadi angin. Hati-hati. Pendaki yang udah mati ikut ke rombongan. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang bernama Gepeng. Dia mau dipanggil seperti itu. Cerita ini hampir mirip sama salah satu cerita yang ada di podcast Bagi Horor. Judulnya kalau nggak salah Pendaki Tidak Diundang. Kalian bisa langsung aja dengerin di Spotify ya. Si Gepeng ini nggak nyebutin di gunung mana. Tapi waktu itu dia berangkat sama teman-teman kampus Mapalanya. Sebenarnya Gepeng ini udah mendaki gunung ini beberapa kali. Dia bisa terbilang senior lah di UKM Mapalanya di kampus itu. Tapi waktu itu dia lagi bawa temen yang bukan anggota Mapala, dan temennya ini baru pertama kali mendaki gunung. Temennya ini emang asik banget, di tongkrongan anaknya asik parah. Tapi dia lupa kalau dia ini lagi mendaki gunung. Omongannya itu bener-bener gak dijaga, gak karuan lah pokoknya omongannya itu. Udah beberapa kali diingetin bercandanya jangan kelewatan, tapi dia tetap aja bercanda kayak gitu. Sampai waktu antara naik ke pos 3 ke pos 4. Mereka berangkat sehabis maghrib. Mereka tuh nemuin orang lagi istirahat kayak di akar pohon yang lumayan besar gitu. Orang ini cerita kalau dia terpisah dari rombongannya. Airnya habis, dia nggak tahu jalan. Akhirnya dikasihlah minum sama si Gepeng. Gepeng lihat nih, dia ngeluarin botol dari tasnya, diisiin sama Gepeng, dibagi setengah dari minumannya. Dia juga lihat tuh ada beberapa makanan yang ada di carrier si milik pendaki ini. Ketika sampai di pos 4, entah kenapa keadaannya tuh sepi banget. Satupun pendaki tuh nggak ada yang istirahat di pos 4. Gepeng masih mikir positif di situ. Nggak ketemu kan rombongan si pendaki ini. Akhirnya mereka putusin buat istirahat dulu di situ sebentar. Si pendaki ini izin buat buang air kecil. Dia titip tas carriernya. Ditunggu-tunggu sampai sekitaran hampir 1 jam kok pendaki ini gak balik-balik. Terus rombongannya si Gepeng ini ngecium bau busuk dari carrier milik pendaki tadi. Bukan tanpa bermaksud lancang ya. Gepeng coba ngecek nih ada apa dalam tas ini. Dia coba buka tasnya. Pas dibuka, itu ternyata isinya udah beda dari tadi. Isinya itu jadi ada kayak makanan-makanan busuk, udah gak karuan lah. Botol yang diisiin air sama Gepeng itu udah bentuknya hancur. Bahkan udah bukan kayak botol. Dan Gepeng tuh nemuin ada selebaran kayak brosur gitu di tempat minum di samping. Dan waktu dibuka brosurnya, itu tahunnya tertulis 1992. Padahal mereka mendaki itu tahun 2014. Gepeng putusin sebagai senior, dia nggak mau lanjutin buat ke puncak. Mereka ajak seluruh anggotanya buat turun malam itu juga. Karena perasaan dia nggak enak. Perasaan dia takutnya bakal ada sesuatu yang terjadi kalau mereka tetap lanjutin perjalanan itu. Dan sampai bawah pun, si pendaki tadi itu nggak pernah nunjukin batang hidungnya lagi. Hati-hati.